Shalom, sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat dan damai sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat beraktivitas atau tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya, Nyonya Tambun Sintua Pelita Boru Sinaga, dengan sukacita akan melayani sebagai pelayan pendamping pembawa renungan pagi ini, Senin 27 Mei 2024. Renungan akan dibawakan oleh Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, mari kita awali ibadah pagi ini dengan renungan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, kemuliaan dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan yang Tuhan Yesus masih berikan dalam kehidupan kami. Engkau menjaga istirahat kami di malam tadi dan membangunkan kami di pagi hari yang berbahagia ini. Nafas kehidupan dan semangat baru untuk kami di satu hari ini. Terima kasih Tuhan, di segala kebaikan dan berkat yang Tuhan berikan. Dengan demikian sudah sepantasnya lah kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup kami, dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, sebagai panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan, kami ingin mendengarkan firman-Mu melalui renungan Radio Pelita Kasih di pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar menjadi pegangan untuk kehidupan kami dimanapun kami berada. Mengingat akan perintah-Mu dan menjauhi akan larangan-Mu. Itulah panggilan kepada kami sebagai orang percaya. Bersabdalah ya Bapa melalui hamba-Mu, kami sudah siap mendengar. Namun di atas itu semua, ampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami, agar kami Tuhan layakkan menjadi saksi-Mu di muka bumi ini melalui hidup dan kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan perikop khotbah oleh pendamping diambil dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 6. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang dari kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea,
dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita diambil dari ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Panggilan bertobat. Bapak Ibu sahabat radio Pelita Kasih, dalam kitab Injil Matius tidak memuat kisah masa kecil Yesus di dalam Injilnya, namun menggantikannya dengan kisah Yohanes Pembaptis. Sebagai nabi, Yohanes diutus Allah untuk mempersiapkan umat manusia bagi Kristus yang akan segera datang. Apa yang dilakukan oleh Yohanes? Ia berkhotbah dengan menitik beratkan pada perkara dosa pribadi dan kolektif yang telah mencemarkan masyarakat. Ia berkhotbah menentang segala bentuk materialisme dan keegoisan. Ia berkhotbah menentang pengeksploitasian serta penindasan orang lemah. Ia menegur siapapun tanpa pandang bulu. Teguran keras yang disuarakan Yohanes tidak dimaksudkan untuk membuat orang yang mendengar menyesali dosanya. Bagi Yohanes, pertobatan pun bukan suatu usaha untuk memperbaharui diri sendiri. Teguran yang keras itu dimaksudkan Yohanes sebagai seruan agar semua yang mendengarkan mau berbalik hati dan pikirannya kepada Allah yang dimanifestasikan melalui kehidupan yang kudus. Itulah pertobatan sejati. Sahabat radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seruan pertobatan sejati ini bukanlah pilihan atau tawaran yang dapat ditolak atau diterima. Pertobatan sejati adalah suatu keputusan yang sangat amat serius. Sebab penghukuman Allah sudah tersedia bagi mereka yang tidak secara serius meresponi seruan pertobatan ini. Pertobatan adalah sebuah keputusan berhenti untuk melakukan kesalahan dan mulai melakukan yang baik. Ketika seseorang bertobat, berarti dia merubah hidupnya sepenuhnya. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan melakukan pemberontakan lagi terhadap Allah. Dia memutuskan untuk tidak lagi hidup di dalam kecemburuan, iri hati, kedengkian, ego, tinggi hati, dan hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Dia akan mentaati perintah-perintah Allah, mencintai keadilan, saling mengasihi, saling merangkul tanpa ada iri hati dan kedengkian. Dan pertobatan seseorang itu akan tampak dan terlihat di dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukannya. Namun apa yang kita terima setelah kita bertobat? Tentu sekali sahabat radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita telah melakukan pertobatan, meninggalkan hidup lama, menjadi hidup baru, menaati perintah Allah, maka setelah kita bertobat, Tuhan ingin kita menghasilkan buah-buah dalam hidup kita yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan ini penting, sebab pertobatan haruslah menyangkut keseluruhan diri
untuk meninggalkan dosa. Artinya, perilaku kehidupan kita sehari-hari akan selaras dengan keputusan pertobatan yang telah kita buat. Perkataan kita menjadi berkat, perbuatan kita menjadi sukacita bagi orang lain. Bukan saja hal ini akan menyehatkan jiwa kita, yaitu intelek, emosi, dan kehendak kita, tetapi tentu saja akan menyehatkan rohani kita, dan yang pada gilirannya akan menyehatkan relasi kita dengan sesama kita. Tidak ada lagi negative thinking, tetapi kita telah memiliki relasi yang baik di antara sesama kita tanpa ada kecemburuan, tanpa ada ego, tetapi adanya sukacita dan kedamaian. Yohanes tidak kompromi dengan sikap pura-pura dan kemunafikan yang diperlihatkan oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan. Kita tidak mungkin melakukan misi Yohanes secara persis, yaitu mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sebab hanya Yohaneslah yang dianugerahi Tuhan yang demikian agung. Namun, kita dapat meneladaninya dalam hal keberaniannya untuk menegur siapapun yang masih bergelimang dalam dosa. Menggelisahkan orang-orang yang merasakan damai sejahtera walaupun mereka sebetulnya bersandar pada pengharapan yang palsu dan menyesatkan. Betapa mengerikan, bukan? Hidup dalam kesandiwaraan. Dengan keras dan serius, Yohanes menuntut kekudusan hidup sebagai bukti pertobatan, bukan partisipasi dalam ritual keagamaan saja. Pemaparan penghukuman Allah yang akan menimpa setiap mereka yang masih bergelimangan dalam dosa. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penghukuman Allah jarang sekali munculkan di dalam kehidupan kita. Pemberitaan firman di dalam gereja seharusnya meliputi teguran keras, bukan membela yang tidak baik, bukan berpihak. Sama seperti ketika anak berantem dengan orang lain, siapakah yang kita salahkan? Apakah anak orang lain? Tentu tidak. Tetapi kita mengingatkan, menasehati anak kita untuk bagaimana memiliki hubungan yang baik. Teguran keras kepada siapapun untuk hidup kudus haruslah diberitakan. Begitu juga dengan berita anugerah dan penghukuman. Jika dengan demikian, maka gereja kita akan mengalami kemajuan dan pembaharuan dan berperan seperti Yohanes Pembaptis. Pertobatan adalah suatu kewajiban. Tanpa pertobatan, kita tidak bisa memenuhi kehendak Allah. Pertanyaannya, mengapa kita perlu bertobat? Nats kita mengatakan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan sorga terbuka untuk manusia yang mau bertobat. Kerajaan sorga terbuka bagi semua orang percaya melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan di mana Yesuslah penguasanya dan kita menjadi warganya. Yohanes menyebutnya kerajaan itu sudah dekat. Artinya sudah diambang pintu. Segera datang kepada kita melalui pencurahan Roh Kudus. Tentu kita sebagai seorang Kristen memiliki pengharapan yang hidup untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Masuk dalam kerajaan Allah. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Radio Pelita Kasih
yang dikasihi Tuhan. Pakailah dan maknailah akan kehidupan ini dalam pertobatan selagi masih ada waktu. Maknailah nafas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu adalah pembelajaran kepada kita untuk kita bertobat. Jangan biarkan hidup kita melakukan hal yang sia-sia, larut dengan nikmatnya dunia dan manisnya dosa. Bertobatlah, rasakan kasih-Nya, dan rindukan pengampunan-Nya. Yesus Maha Pengampun. Keputusan yang sangat serius ini jadi respon sukacita kepada kita agar surga menjadi milik kita. Karena itu, pakailah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, dan hidup ini adalah pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, yang masih memberikan waktu kepada kami untuk berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, karena Engkau mengingatkan kami, orang-orang yang telah menerima keselamatan yang daripadamu, untuk memaknai hidup ini, supaya hidup yang kami jalani ini bukanlah hidup perjalanan yang sia-sia, melainkan hidup yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera melalui pertobatan kami. Tentu Tuhan, kami menginginkan menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Kami berpengharapan masuk dalam kerajaan. Ajarilah kami melalui Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk kami memahami akan firman-Mu, dan kami mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Berkati dalam setiap pelayanan kami, berkati dalam setiap aktivitas kami pada hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhan memberkati Radio Pelita Kasih, yang menjadi saluran kami untuk mewartakan akan kebenaran firman, agar senantiasa menyiarkan berita sukacita, yaitu firman-Mu bagi semua orang yang mendengar dimanapun berada. Sehingga setiap orang yang mendengar dapat terberkati oleh pemberitaan pelayanan yang dilakukan oleh Radio Pelita Kasih. Berkati setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Berikan kekuatan sukacita agar tiada lelah menyiarkan kebenaran firman. Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuat kuasa-Mu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami tidak mampu melakukan apa-apapun tanpa Engkau yang menyertai kami. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu sepanjang hari ini. Dengarkanlah doa kami, ampuni dosa kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Teti Dorinda Borusitompu dengan nomor HP 081 1830 7323. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kenolong, dan tersedia juga renungan malam
setiap pukul 20 WIB. Renungan Harian Shalom. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja. Kami distribusikan melalui online dan juga dalam cetak buku per bulan. Bagi yang ingin mendapatkannya, bisa menghubungi kami. Ruang Serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 300 kursi. Dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan ruang serbaguna, dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau di nomor HP 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Sinaga di nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Gereja HKBP Kernolong adalah gereja pertama di luar Pulau Sumatera, beralamat di Jalan Keramat 4, Jakarta Pusat. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB di ruang serbaguna. 2. Ibadah remaja pukul 10 WIB di ruang serbaguna. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 dengan berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 dengan berbahasa Batak. Dan ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Adapun gereja HKBP Kernolong digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Fro Juliani Boru Tarioran, bersama 26 orang sintua. Tim doa. HKBP Kernolong memiliki tim doa. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Nyonya Marbun Sintua Melkida Boru Panggabean di nomor HP 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.
Semua